Halo Sahabat Inovasi, jumpa bersama saya Irni Novita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Sahabat inovasi, sejatinya pelayanan itu dilaksanakan secara menyeluruh, baik itu preventif, rehabilitatif, kuratif dan sebagainya. Tetapi ada juga sebagian yang tidak bisa kita jangkau melalui pelayanan, seharusnya dapat juga kita melalui pendekatan. Contohnya kepada orang-orang yang dengan gangguan jiwa. Tentunya pelayanan harus komprehensif, tidak hanya melalui pengobatan, tetapi juga pendekatan secara personal. Dalam hal ini inovasi yang diluncurkan oleh Bapak Dr. Erda Rukmana dari Puskesmas Cempaka Oku Timur adalah Posyandu ODGJ Sorga. Apa sih menariknya Posyandu ini dan bagaimana juga cara kerjanya? Langsung saja kita sapa inovator kita pada kesempatan kali ini. Selamat datang Pak Erda di acara kami One Day Innovation. Terima kasih, Bu. Baik, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Baik ya, tentunya banyak sekali nih inovasi-inovasi yang kami dapatkan, yang kami tahu dari Puskesmas Cempaka. Salah satunya adalah Posyandu ODGJ Sorga. Apa sih Pak, singkatan dari apa ODGJ Sorga ini dan apa latar belakangnya Bapak sehingga tertarik dengan inovasi ini? Ya, terima kasih, Bu. Jadi Posyandu ODGJ Sorga ini ada singkatan. Sorga itu singkatan dari sayangi orang gangguan jiwa. Jadi itu makna ininya. Sorga itu sendiri memang setiap orang gangguan jiwa itu di dalam Al-Quran itu insya Allah dijamin masuk surga karena mereka keterbelakangan dari pemikiran mereka. Nah, jadi awal mula kami membuat inovasi Sorga ini, Bu ya, itu rasa kepedulian, ya kepedulian kami karena kan rata-rata pemerintah ini membuat posyandu yang berhubungan dengan orang sehat, ya. Betul. Kepedulian mereka seperti itu, yang sakit jiwa ini Tidak belum ada ya, gitu ya. belum ada. Jadi mungkin kita sering dengar ya orang gangguan jiwa itu seringnya ketangkep ya, dikirim ke rumah sakit jiwa begitu atau dilemparin batu Bu ya. Nah, oleh karena itu awal dari membuat inovasi ini rasa peduli kami. Kami ingin membuat satu wadah di mana orang-orang gangguan jiwa itu bisa dihargai, bisa dikasihi, bisa disayangi, yang nantinya kami obatin dan bisa dikembalikan lagi ke masyarakat seperti semula. Gitu. Nah, tentunya banyak hal yang berkontribusi ya Pak ya dalam hal pelaksanaan inovasi ini. Nah, yang pencetusnya apa sih Pak? Mungkin di sana ada yang dipasung. Biasanya kan kalau kita di desa nih jauh dari pelayanan kesehatan, orang dengan gangguan jiwa ini akan lebih safe bagi lingkungannya ketika mereka dipasung atau diasingkan. Nah, apakah fenomena ini yang terjadi di wilayah kerja Puskesmas Cempaka? Ya Bu, terima kasih. Jadi gini Bu, jadi orang-orang gangguan jiwa ini sudah rahasia umum ya. Keluarga itu yang pertama membiarkan mereka berkeliaran. Betul. Kalaupun tidak membiarkan mereka berkeliaran, mereka menyimpan di dalam rumah. Betul. Karena malu ya. Menyimpan ini bisa saja dibiarkan di dalam rumah, bisa juga dengan teknik pasung. Betul. Nah, jadi kita tidak mengetahui Bu, berapa banyak orang-orang gangguan jiwa yang tidak terlayani dan terobati, ya, yang resmi datang ke puskesmas, ya Bu ya. Jadi yang resmi datang ke puskesmas itu dulu hanya 17 yang diobati. Nah ternyata setelah ada Posyandu ODGJ Sorga ini, kami
dengan menggunakan tim 4G namanya ya. Tim 4G itu pemburu orang gangguan jiwa. Kami datang ke rumah-rumah ya setelah dapat informasi. Kebetulan kami punya call center. Nah, di call center ini masyarakat diperbolehkan menelpon kami. Tim ODGJ Sorga dan tim 4G tadi. Mengapa kami buat call center? Ada kalanya pihak keluarga itu malu ya. Ada keluarganya yang gangguan jiwa, mereka sembunyikan. Betul. Tapi kan warga kanan kirinya resah ya. Betul. Nah, warga itu boleh nelpon. Nah, kami datang nanti ke keluarga pasien tadi, kemudian kami periksa. Kalau memang itu tidak dipasung, kami langsung obatin. Tapi kalau dia dipasung, kami pemeriksaan lebih khusus lagi. Dan itu pun kami punya gerakan stop pasung. Nah, stop pasung itu siap temukan obatin pasien pasung yang dipasung. Jadi kami obati pasien yang dipasung tadi, cukup kami datang, kami obati sampai pasungnya itu dilepas. Nah, alhamdulillah kemarin kita dari informasi 17 adanya tim 4G tadi ke lapangan, ke rumah-rumah menyisir dari informasi call center tadi, ternyata di Cempaka itu ada lebih dari 30 yang ODGJ gitu ya. Dulu awalnya begitu. Nah, setelah kami obat-obatin, sekarang tinggal 7 orang. Nah, kemudian yang dipasung, awalnya ada 3. Nah, setelah kita ada gerakan stop pasung tadi, alhamdulillah sekarang tinggal 1 begitu. Ya, mungkin insya Allah target kita tahun depan yang dipasung ini bisa kembali lagi normal. Bebas pasung. Iya, bebas pasung. Karena kami punya target tahun 2025, Cempaka bebas pasung. Nah, dalam hal pelaksanaan gitu Pak ya, apa sih kendala yang berarti kan karena tentu saja misalnya nih ada sekeluarga yang punya pasien gitu ya, kemudian dia dipasung gitu. Ada juga apa ya namanya malu kan ya Pak ya, Iya, benar. sehingga ketika kita mau berusaha mengobati gitu mereka menolak. Nah, Iya. bagaimana kendala-kendala ini di lapangan yang Bapak hadapi dan bagaimana tim menyelesaikan kendala tersebut? Ya, itu memang yang paling banyak permasalahan kita adalah pihak keluarga, Bu. Ya, pihak keluarga ini yang kurang respect awalnya ya, Betul. kurang respect, kurang memberikan informasi bahwa di keluarganya ada yang gangguan jiwa. Iya, Ini betul. awalnya. Andaikan kami datang pun, Bu ya, mereka itu awalnya itu kurang mengizinkan lah. Karena Menutup-nutupi ya Pak ya? karena aib lah bagi Iya, mereka betul. itu. Jadi kita menggunakan teknik pendekatannya. Yang pertama kita merangkul pemerintah desa, Bu. Jadi kita setiap kali terjun ke lapangan, ya dapat informasi melalui call center tadi, kami terjun ke lapangan tadi bersama perangkat desa, apa kepala desa baik. atau kadus atau RT yang mendampingi kami, ya. Kemudian setelah itu kami memberikan informasi edukasi dulu kepada pihak keluarga, ya apa itu ODGJ, bagaimana cara pengobatannya. Kalau mereka itu bisa ke puskesmas, masuk ke dalam posyandu ODGJ Sorga tadi, di situ pengobatan kita kan sebulan sekali Bu. Jadi setiap pasien yang masuk ke posyandu ODGJ tadi itu dikasih obat 1 bulan sekali, dan di situ dibina, nah, diberi makanan tambahan, senam pagi Bu. Kemudian yang bisa main gitar, musik kita main musik, kita ajarkan cara bercocok tanam, ya kita ajarkan semua. Bagi yang tidak bisa datang ke puskesmas, kami jemput bola. Oh, begitu. Ya, kami meriksa di situ sudah membawa obat. Ya, tim 4G tadi itu ada dokternya, ada perawatnya, ada pemegang program ODGJ-nya, sudah semuanya di situ. Di situ ya. Iya. Nah, dalam hal SOP ini kan tentunya untuk apa ya? Misalnya ke rumah ini kan tentunya dengan tim 4G, tetapi kalau orang yang apa ya? Ngamuk atau dipasung itu tentunya ada unsur babinsa atau apa Iya. gitu Pak. Nah, dalam hal ini apakah mereka juga diberitahu atau adanya kolaborasi dengan mereka atau mereka yang memang aktif ngasih tahu nih ke puskesmas bahwa di sini ada keluarganya yang ODGJ gitu. Ya, biasanya kita waktu masuk ke wilayah desa sebelum ke rumah pasien, kami minta izin dulu ke rumah kepala desa. Nanti kepala desa ikut ke mengantar ya ke rumah pasien, atau nanti kadusnya atau RT RW-nya yang nanti menemani kami. Kalau memang ini pasiennya yang sifatnya mungkin yang skizofren ya Bu ya, ada yang skizofren yang hiperiprenik itu yang ngamuk-ngamuk ya, itu kami bisa minta bantuan
ya dari Babinsa. Mhm. Ya, biasanya kami minta bantu dari Mhm. polisi, Mhm. dari Koramil, Mhm. bisa juga kami bisa bantu dari Pol PP Mhm. untuk keamanan ya, untuk keamanan tim kami Iya, yang lagi betul. memeriksa pasien di rumah pasien Mhm. ODGJ tadi. Jadi tetap saja melibatkan, aparat di Tetap sekitarnya Bu, gitu ya. ya kerjasama. Kalau apa namanya, apa sih, cara kerjanya gitu Pak ya, apakah, kita memang jemput bola seperti yang Bapak bilang tadi ataukah ada laporan dari masyarakat kemudian baru kita mengajak tim 4G ini turun ke lapangan? Ya, jadi sistem kita kan ada 2 kegiatan tadi Bu Mhm. ya, ada di dalam gedung, Ada di ada luar di gedung? luar Ya. gedung. Jadi kita memilah-milih dahulu ini, mana yang di dalam gedung, Mhm. mana yang di luar gedung. Mhm. Yang di dalam gedung itu kami arahkan mereka ya Mhm. untuk menghadiri kegiatan Posyandu ODGJ Mhm. Sorga tadi Mhm. dilakukan 1 bulan 1 1 kali. bulan sekali, baik. Ya, bagi yang tidak bisa Mhm. ya, dan kami dapat informasi dari warga atau kepala desa ya bahwa di situ ada warganya yang mengalami gangguan jiwa, Mhm. tim 4G akan datang ke Oh, begitu. sana. Jadi Jadi ada sistemnya 2 gitu ya? ya ada 2. Jadi ada yang di dalam gedung, ada Ya, yang di luar luar gedung. gedung. Nah, Iya. oh, kalau yang masih akut nih istilahnya, yang Ya, masih apa ya, belum bisa bersosialisasi kita, jemput bola gitu Pak. jemput Tapi kalau bola. dia sudah ada perbaikan Mereka gitu, ke dia ke puskesmas. puskesmas mengikuti kegiatan, Posyandu ODGJ Posyandu tadi. ODGJ. Ya. Baik. Nah untuk, Posyandu ODGJ ini sendiri Pak, apa namanya, berapa banyak sih yang sudah terlibat orang-orangnya? Apakah semua yang sudah, istilahnya melalui jemput bola semuanya aktif ikut di sana atau memang apa ya namanya, hanya beberapa saja yang memang aktif di sana? Ya, memang ada beberapa eh, masyarakat ya Mhm. yang belum mau mengantarkan walaupun keluarganya sudah mulai Iya, perbaikan betul. itu ke Mhm. puskesmas. Ya, jadi yang rutin ngambil obat itu ya kami olah di dalam posyandu Mhm. ODGJ Mhm. tadi ya. Bagi yang belum aktif kami tetap rutin, Bu. Tetap ya, Ya, betul. ada kalanya kami mendeteksinya itu Mhm. di rumah via telepon HP. Mmm. Ada kalanya juga kami mengutus bidan desa untuk Mhm. mengetahui kondisi. Mhm. Nah, kelebihan dari posyandu ini, Bu ya, mengapa kami minta mereka itu datang ke posyandu Mhm. Sorga ini? Karena di situ kami itu ingin mengembalikan, Bu, ya mengembalikan sifat-sifat kemanusiaan yang Betul, normal tadi. betul. Jadi kami ajarkan bagaimana cara mencuci tangan yang Mmm. baik, kemudian kami ajak mereka olahraga dengan Mhm. senam. Mhm. Setelah itu kami di ruangan itu kami kasih PMT, makanan Betul. tambahan, kami lakukan pemeriksaan. Setelah itu baru nanti kami melakukan hiburan. Iya, Ya, betul. jadi hiburan itu siapa yang bisa nyanyi, nyanyi, siapa yang bisa main gitar, bergitar. Iya, iya. Nah, kemudian kami juga ajarkan bagaimana cara bercocok tanam. Mhm. Dengan harapan kalau dia nanti kita ajarkan seperti itu, sudah normal, dia bisa kembali Kembali ke lagi ke masyarakat, masyarakat. melaksanakan fungsinya, Iya, betul, baik, seperti itu. Jadi baik. fungsi posyandu itu selain pemeriksaan kesehatan, pembinaan Mhm. Mhm. kepada orang-orang pasien ODGJ tadi agar bisa kembali lagi Mhm. dan diterima oleh Mhm. masyarakat Baik. sekitar rumahnya. Sejauh ini apa ya, sampai kemana sih keberhasilan program ini dari dulu mungkin yang banyak menjadi sedikit Iya. atau sudah banyak sekali perubahan-perubahan yang dialami oleh, para, orang dengan gangguan jiwa di Puskesmas Cempaka? Ya, itu kan tadinya awalnya kan kita sebelum ada posyandu ini kan hanya 17, Bu. Mhm. Ya, 17 dapat informasi kita ada pasien BG 17. Setelah ada inovasi ini, Mhm. baru ketahuan ada 30-an. Wih, ternyata lebih banyak Iya, lagi gitu, Pak, ya? tidak dari 30 tadi ada 3 yang dipasung Dipasung, baik. begitu. Nah, kemudian kita intervensi Mhm. melakukan kegiatan Mhm. tadi Mmm. baik di dalam dan luar gedung. Mhm. Nah, alhamdulillah tadi dari sekian banyak tadi itu sekarang tinggal tidak sampai 10 lah Iya. yang masih kita obati Mhm. secara Mhm. rutin begitu. Tapi tetap kontrol rutin Iya, ya? jadi awalnya sedikit, akhirnya ketahuan banyak, setelah banyak kami obatin kembali lagi sedikit Nah, gitu, Bu. begitu ya. Artinya, Iya. dengan inovasi ini lebih banyak menemukan ODGJ yang Iya, tidak iya terdeteksi. benar. Baik, harapan ke depannya Pak terhadap inovasi ini? Ya harapan ke depannya ya kami minta terus Mmm. didukung oleh pemerintah Mhm. Provinsi Sumatera Selatan kepada Pak Gubernur, Mhm. kemudian dukungan juga
dari Bupati kami, Oku Timur, kemudian dari Kepala Dinas, dari pemerintah kecamatan, dari Kepala Desa, seluruh bidan desa dan masyarakat Kecamatan Cempaka, agar program ini terus dipertahankan, ya, kemudian minta kepada masyarakat jangan malu, ya, untuk memberikan laporan. Ya, jangan malu kalau ada keluarganya yang mengalami gangguan jiwa. Dan insya Allah Puskesmas Cempaka siap membantu mencarikan solusi, mengobati, dan siap pengobatannya itu sampai sembuh, Bu ya, gratis. Gratis, baik. Ya. Pesan-pesan terakhir kepada para inovator, juga mungkin kepada masyarakat di Puskesmas, wilayah kerja Puskesmas Cempaka. Silakan Pak. Ya, pesan-pesan kami agar ya masyarakat tidak perlu takut bahwa penyakit ODGJ ini bukan penyakit yang berbahaya. Ya, mereka ini adalah saudara kita, manusia biasa. Insya Allah setiap penyakit pasti ada obatnya. Salah satu obat untuk ODGJ adalah rasa disayangi, rasa dipedulikan, dan rasa dimanusiakan. Betul. Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak Dr. Enda Rukmana MKes dengan inovasinya Posyandu ODGJ Sorga. Mudah-mudahan seperti harapannya tadi, bahwa dengan inovasi ini angka kejadian ataupun peningkatan ataupun mungkin nanti adanya penurunan terhadap orang-orang yang menderita gangguan jiwa, sehingga mereka bisa kembali bermasyarakat, melaksanakan fungsinya, dan kita juga bisa melaksanakan fungsi kita memanusiakan manusia. Artinya apa yang kita berikan kepada pelayanan sebagai pelayanan itu akan bermanfaat bagi masyarakat. Dan jangan lupa Anda bisa komentar, like, and subscribe di YouTube podcast kami One Day One Innovation. Kita juga punya jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Nantikan kami setiap hari yang tayang di YouTube podcast kami One Day One Innovation. Dan juga jangan lupa share kepada orang-orang yang Anda sayangi. Sampai jumpa di acara kami selanjutnya, dan salam inovasi. Inovasi.